Apabila kita sudah memasuki fase kehidupan kedua, maka pada saat itu manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dan lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dan lari dari istri dan anak-anaknya. Bayangkan 5 orang yang berpengaruh di dalam hidup kita. Ada namanya saudara, ibu, bapak, istri dan anak. Kita tidak akan bisa lepas dari kelima ini. Apabila kita sudah memasuki fase kehidupan yang kedua, maka 5 orang yang berpengaruh ini, dia tidak akan bisa membantu kita. Istri tidak bisa membantu suami, suami tidak bisa membantu istri, dan istri dan suami juga tidak bisa membantu ayah. Kenapa seperti itu? Karena likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena pada saat itu mereka disibukkan dengan urusannya masing-masing, sehingga dia tidak bisa memikirkan keluarganya, tidak bisa memikirkan istri, tidak bisa memikirkan suami, dan tidak bisa memikirkan anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ilal yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadzal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak kaum muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah. Berdasarkan firman Allah yang sudah dibacakan tadi, yaitunya terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-28. Mungkin sebagian dari bapak-bapak sudah tahu, sudah kenal, bahkan sudah hafal dengan ayat ini. Karena ayat ini merupakan surat yang kedua, yaitunya surat Al-Baqarah, dan letaknya pun berada di awal-awal surat. Dan imam pun sering membacakan ayat ini ketika salat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kaifa takfuruna billah. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bertanya. Kepada siapa Allah bertanya? Yaitunya kepada manusia. Kaifa takfuruna billah. Kenapa engkau bisa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa engkau tidak mau beriman dan engkau tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala?
Padahal tujuan kita diciptakan oleh Allah itu tidak lain dan tidak bukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 Allah juga berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan manusia, mengajak orang-orang untuk berbuat yang ma'ruf, mengajak orang-orang untuk berbuat amal soleh, mengajak orang-orang untuk berbuat kebajikan, mengajak orang-orang untuk melaksanakan solat berjamaah, mencegah orang-orang untuk berbuat yang mungkar, mencegah orang-orang untuk berbuat kebatilan, mencegah orang-orang untuk berbuat kefasikan, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini. Kemudian kata Allah, wa kuntum amwatan. Sedangkan kamu dahulu kamu mati. Fa ahyakum. Kemudian Allah hidupkan kita kembali. Thumma yumitukum. Kemudian Allah matikan kita kembali. Thumma yuhyikum. Kemudian Allah hidupkan kita kembali. Thumma ilaihi turja'un. Dan kepada Allah lah semua kita akan dikembalikan. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan ayat ini, selain Allah Subhanahu wa taala bertanya, tentunya Allah memberikan informasi kepada kita. Apa informasi yang Allah berikan kepada kita? Yaitu bagaimana perjalanan kehidupan manusia sejak manusia masih berada di dalam kandungan sampai manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini Allah juga jelaskan bahwa Allah akan matikan manusia sebanyak 2 kali dan Allah akan hidupkan manusia sebanyak 2 kali. Tentu timbul pertanyaan bagi kita, kapan kematian pertama dan kematian kedua itu terjadi, dan kapan juga kehidupan pertama dan kehidupan kedua itu terjadi. Ma'asyiral muslimin jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, wa kuntum amwatan kata Allah, sedangkan kamu dahulu mati. Kira-kira apa itu definisi mati? Definisi mati berdasarkan ayat ini adalah belum bertemunya antara ruh dan jasad, atau belum disatukannya antara ruh dan jasad. Makanya ketika sel telur bertemu dengan sel sperma, maka terjadilah proses pembuahan dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Makanya ketika janin yang berada di dalam rahim itu sampai usianya 4 bulan 10 hari, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala belum meniupkan ruh dan jasad, atau belum menyatukan antara ruh dan jasad. Makanya pernah terjadi pro dan kontra di salah satu rumah sakit ternama di Jakarta. Kalau kematian itu kita artikan sebagai berhentinya denyut jantung, maka setelah dipasangkan alat, jantung yang berhenti tadi bisa berdenyut kembali, jantung yang berhenti tadi bisa berdetak kembali. Makanya kematian itu berdasarkan ayat ini adalah belum dipertemukan atau belum disatukan antara ruh dan jasad. Kemudian yang kedua, fa'ahyakum. Setelah Allah Subhanahu wa taala mematikan kita, kemudian Allah hidupkan kita kembali. Inilah kehidupan pertama yang akan dilalui oleh manusia. Kira-kira apa itu definisi hidup? Berdasarkan ayat ini, kehidupan itu diartikan sebagai sudah bertemu atau sudah disatukan antara ruh dan jasad. Makanya ketika janin yang ada di dalam kandungan itu lebih kurang ketika umurnya itu 4 bulan 10 hari sampai dia dilahirkan ke dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala sudah meniupkan ruh dan jasad. Kemudian ada juga ulama yang berpendapat ketika janin itu berusia 3 bulan itu sudah ditiupkan ruh dan jasad. Makanya orang-orang dahulu itu Pak sangat bijak sekali dalam memberikan sebuah nama. Contohnya saja adalah pemberian tanggal kelahiran yang tertera di KTP kita, yang tertera di KK kita. Yang tertera di sana kan adalah tanggal kelahiran, bukan tanggal kehidupan. Karena kalau yang tertera itu adalah tanggal kehidupan,
maka umur itu dimulai sejak kita masih berada di dalam kandungan. Ketika kita berusia 5 bulan, maka umur itu sudah dihitung pada saat itu. Namun karena yang tertulis itu adalah tanggal kelahiran, maka umur kita itu dihitung sejak kita dilahirkan ke dunia ini. Bapak dan Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah. Kemudian summa yumitukum. Setelah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita, lalu Allah matikan kita kembali. Inilah kematian yang selama ini kita pahami. Inilah kematian yang selama ini kita mengerti. Ketika ajal sudah datang menjemput kita, ketika ruh dan jasad sudah berpisah, inilah kematian yang selama ini kita pahami. Dan ini prosesnya sangatlah panjang sekali. Kenapa? Karena ulama bersepakat membagi alam itu ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada namanya alam rahim, yang kedua ada namanya alam dunia, yang ketiga ada namanya alam barzakh, dan yang keempat ada namanya alam akhirat. Ketika kita sudah melalui fase perjalanan kehidupan pertama dan kedua, maka kita akan memasuki perjalanan kehidupan yang ketiga, yaitunya kehidupan alam barzakh. Maka disinilah kita akan mempertanggungjawabkan atas apa yang kita kerjakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apabila kita mengerjakan kebajikan sebesar biji zarrah, maka niscaya Allah akan berikan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan apabila kita mengerjakan keburukan sebesar biji zarrah, maka niscaya Allah juga akan memberikan balasannya. Bapak dan Ibu sidang salat zuhur yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang terakhir, summa yuhyikum. Setelah Allah Subhanahu wa taala mematikan kita, kemudian Allah hidupkan kita kembali. Inilah kehidupan kedua yang akan kita lalui, yang akan dilalui oleh manusia. Timbul pertanyaan, kapan kehidupan kedua itu terjadi? Kehidupan kedua itu terjadi, itu dijelaskan di dalam Al-Quran surat Abasa ayat yang ke-33. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza ja'atis sakhah. Maka apabila telah datang suara yang memekakkan. Suara yang memekakkan, ahli tafsir berpendapat bahwasanya ketika sudah datang tiupan terompet sangkakala yang kedua, maka seluruh manusia yang ada di dalam kubur itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah perbedaan antara fase perjalanan hidup pertama dengan fase perjalanan hidup kedua. Kalau fase perjalanan hidup pertama itu adalah kehidupan yang sedang kita rasakan saat sekarang ini, kehidupan yang sedang kita jalani saat sekarang ini merupakan fase kehidupan pertama. Dan kalau kita sudah memasuki fase kehidupan kedua, maka kehidupan itu dibagi ke dalam satu kelompok saja, yaitunya kehidupan individual. Kenapa seperti itu? Ini juga dijelaskan pada ayat setelahnya. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Apabila kita sudah memasuki fase kehidupan kedua, maka pada saat itu manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Dan lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Dan lari dari istri dan anak-anaknya. Bayangkan 5 orang yang berpengaruh di dalam hidup kita. Ada namanya saudara, ibu, bapak, istri dan anak. Kita tidak akan bisa lepas dari kelima ini. Apabila kita sudah memasuki fase kehidupan yang kedua, maka 5 orang yang berpengaruh ini, dia tidak akan bisa membantu kita. Istri tidak bisa membantu suami, suami tidak bisa membantu istri, dan istri dan suami juga tidak bisa membantu ayah. Kenapa seperti itu? Karena likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena pada saat itu mereka disibukkan dengan urusannya masing-masing, sehingga dia tidak bisa memikirkan keluarganya, tidak bisa memikirkan istri, tidak bisa memikirkan suami, dan tidak bisa memikirkan anaknya. Kenapa? Karena dia khawatir, dia takut bahwasanya amalan yang sudah dia kerjakan selama hidup di dunia itu direbut, itu dituntut oleh suaminya, itu direbut oleh istrinya, itu direbut oleh anaknya. Makanya mereka lari pontang-panting meninggalkan kita.
Bapak dan Ibu sidang salat zuhur yang dirahmati oleh Allah. Jadi inilah beberapa fase perjalanan kehidupan manusia sejak manusia masih berada di dalam kandungan sampai manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga atas apa yang disampaikan ini hendaknya bermanfaat bagi kita dan dapat kita ambil ibrah dan kita jadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat nan wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.